Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi terkait karya sastra pada angkatan Balai Pustaka. Nah, saya nanti akan membahas sedikit tentang angkatan Balai Pustaka itu sendiri, serta saya juga akan mengkaji karya sastra yang tercipta pada angkatan Balai Pustaka tersebut. Nah, saya nanti akan menggunakan pendekatan teori sastra terkait pengkajian karya sastra yang saya pilih. Selamat menonton. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Balai Pustaka tepatnya pada tahun 1920-an. Angkatan ini juga dinamakan sebagai Angkatan Siti Nurbaya. Kenapa? Ya karena novel Siti Nurbaya merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan 20-an, yang lebih banyak menuliskan tentang persoalan adat yang kaku, kebebasan individu yang terkungkung, penindasan hak perempuan, serta kesewenangan kaum tua atau adat terhadap kaum muda. Adapun tokoh-tokoh sastrawan pada angkatan Balai Pustaka ini yaitu seperti Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Marah Rusli, Muhammad Qasim, dan Merari Siregar. Sebelum selanjutnya kita menganalisis karya sastra pada angkatan Balai Pustaka, terlebih dahulu saya akan menjelaskan salah satu sastrawan Indonesia yang terkenal pada angkatan tersebut, yaitu Marah Rusli. Marah Rusli adalah sastrawan Indonesia pada angkatan Balai Pustaka yang memiliki nama lengkap Marah Rusli bin Abu Bakar. Beliau dilahirkan di Padang pada tanggal 7 Agustus 1889. Ternyata kesukaan beliau terhadap kesusastraan sudah timbul pada saat beliau masih kecil. Mulai dari sangat senang mendengarkan cerita-cerita dari tukang kaba, tukang dongeng di Sumatera Barat yang selalu berkeliling kampung menjual cerita, serta membaca buku-buku sastra. Marah Rusli meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1968, teman-teman. Tepatnya di Bandung dan dimakamkan di Bogor di Jawa Barat. Adapun karya-karya sastra yang dilahirkan dari Marah Rusli ini yaitu yang terkenal sampai sekarang yaitu Siti Nurbaya, Memang Jodoh, dan Lahami. Nah, saya akan menganalisis karya sastra pada angkatan Balai Pustaka dengan mengambil objek yaitu novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Saya menggunakan pendekatan teori sastra yaitu pendekatan mimetik. Nah, selamat menyimak. Sedikit saya jelaskan kembali terkait kajian mimetik sastra. Menurut Abrams dalam Siswanto tahun 2008, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitikberatkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas. Pendekatan mimetik memandang karya sastra sebagai penggambaran dunia kehidupan nyata yang dicerminkan dari tiruan perilaku tokoh-tokoh dalam cerita dan peristiwa yang terdapat dalam kehidupan nyata yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Saya mengambil novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli terhadap pengkajian melalui pendekatan mimetik. Sedikit saya jelaskan, novel Siti Nurbaya diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka pada tahun 1922. Buku ini menggunakan bahasa Melayu. Novel ini bergenre roman dan berhasil merebut hadiah tahunan dalam bidang sastra yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1969. Novel ini mengisahkan tentang cinta remaja Siti Nurbaya dengan seorang pemuda di Minang bernama Samsul Bahri yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah ketika Samsu terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Belum lama kemudian, Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Maringgih yang kaya tetapi kasar, sebagai cara untuk ayahnya hidup bebas dari hutang. Nurbaya kemudian dibunuh oleh Maringgih. Pada akhir cerita, Samsu yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Maringgih dalam suatu revolusi lalu meninggal akibat lukanya. Nah, hasil dari kajian mimetik pada novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli yang saya
ditemukan. Yang pertama yaitu penulisan novel ini dipengaruhi oleh adanya pertentangan antara kebudayaan Minangkabau dan penjajahan Belanda yang sudah menguasai Indonesia sejak abad ke-17. Novel ini juga merupakan pengalaman nyata yang pernah dialami penulis yang telah memilih dan menikahi gadis Sunda, namun pihak keluarga lebih memilih penulis untuk menikah dengan gadis Minang yang dipilihkan oleh orang tua, sehingga dapat menimbulkan konflik antara penulis dengan keluarga yang dicurahkannya dalam karya sastra tersebut. Nah, yang kedua, pada kenyataannya, Rusli yang seperti orang Eropa membawa pengaruh budaya Belanda terhadap karya yang diciptakannya, seperti pada novel yang diketahui pada adegan di mana kedua tokoh utama saling berciuman. Nah, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.